Selamat siang, Pak. Kami dari kelompok 32 akan melakukan diskusi mengenai kali ini. Kuis kali ini dengan topik Advanced Data Integrity. Terdiri dari dua teks. Pertama mengenai additional entity, teks kedua mengenai updating related entity. Jadi yang ini kan dia mirip dengan tugas T03, teks yang keempat. Jadi di sini dia minta untuk menambahkan sebuah entitas baru ke dalam sebuah simulator yang presentasikan dosen. Jadi dosen itu dideskripsikan dengan IDN. Dan IDN yaitu nomor induknya, ID. Kalau di mahasiswa kan dia NIM. Kalau dia terus yang kedua nama dosen, yaitu nama NIM, inisial, terus alamat email, program studi yaitu studi program, dan seorang dosen hanya terdaftar pada satu program studi. Jadi satu dosen itu satu prodi. Jadi kita disuruh mengembangkan sebuah academic driver 1 yang kelanjutan 303 tax 4. Selain itu, harus melengkapi fitur untuk menambahkan entitas dosen menggunakan perintah token lecturer add. Perlu diingat bahwa seorang dosen diidentifikasi dari NIDN-nya. Di setiap dosen juga memiliki inisial serta email yang unik. Jadi contoh perintah jadi contohnya yaitu kayak ini. Tadi kan disuruh perintahnya menggunakan lecturer add. Jadi lecturer add baru ini nomor induk dosen, namanya, baru inisial namanya, alamat email, baru program studi yang diampu. Jadi pada saat dieksekusi, driver menampilkan entitas dosen yang pernah diregistrasi. Jadi contohnya kayak gini. Ada nomor induknya, nama, inisial nama, baru email, lalu program studinya. Lalu yang kedua, relate entity. Jadi tugas ini diminta untuk melakukan modifikasi solusi terhadap entitas mata kuliah dengan menambah informasi dosen pengampu. Jadi untuk satu mata kuliah itu paling sedikit satu orang, nggak ada tanpa batasan. Berarti dia nggak ada batasannya. Jadi untuk memenuhi requirement, jadi perlu dilakukan masukan dengan menambahkan sebuah segmen tambahan. Jadi segmen tambahannya lecturer initial list. Contohnya ini. Inputannya. Course add, kode, nama, jumlah SKS, passing grade, lecturer initial list. Kalau lihat lebih dari satu dosen, inisial dosen ditulis dengan tanda koma sebagai separator. Contoh yang lebih dari satu dosen itu yang ini. Ada mata kuliah basis data. Jadi dia menggunakan tanda koma sebagai separator. Jadi penambahan informasi pengampu mempengaruhi format luaran. Semikolon titik koma.
Oh, misalnya terdapat lebih dari satu pengampu, semikolon titik koma. Oh, contohnya titik koma. Kurang lebih itulah Pak soalnya. Jadi langkah pertama apa nih Pak? Kita nonton video Bapak itu. Video, biasanya ada nih video Bapak ini penjelasan. Ini video apa nih? Ini kayaknya. Bukan. Enggak itu tuh, itu submit. Oh, di e-course ya. Di e-course biasanya. Enggak ada videonya. Oh, video yang ini kayaknya itu kan pengembangan tugas sebelumnya. E03 ya. E03 yang task 4. E03 ini apa ya? E03 kan. Ini dia video. Halo semua, apa kabar? Semoga baik dan sehat. Kedengaran suaranya Pak? Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai kelas relationship. Relationship yang akan dibahas adalah association, relationship, dan variannya. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan untuk mampu menjabarkan konsep dasar dari kelas relationship. Dan yang kedua, Anda diharapkan untuk juga mampu menjabarkan serta mengimplementasikan association relationship beserta varian-variannya. Subtopik yang akan kita diskusikan di sesi ini antara lain yang pertama adalah konsep dasar dari class relationship, lalu kita akan membicarakan tipe-tipenya, kemudian tadi. Nah, ini adalah code di 0 atau 1 library gitu. Jadi modelnya kayak ERB ya. Di ERB itu kan ada multiplicity juga ya. Jumlah minimum dan jumlah maksimum yang bisa direlasikan antara satu entity dengan entity yang lain. Itu konsepnya sama persis. Oke, sekarang kita akan lihat code-nya. Nah, di sini kita menggunakan library case study tadi. Nah, ini adalah code-nya book ya. Jadi ini code-nya book. Di sini teman-teman udah pernah lihat ya. Dia punya attributes, kemudian dia punya dua buah konstruktor. Kemudian kita punya asesor dan mutator. Nah, ini saya omit. Teman-teman nanti bisa lihat code sebelumnya. Jadi di sini ada getter, setter gitu ya. Kemudian kita juga punya toString. ToString adalah warisan dari kelas apa? Kelas objek. Jadi di Java itu ada kelas objek namanya. Kemudian kita punya kelas library. Nah, kelas library ini kita lihat tadi di kelas diagramnya kan ada library, ada books gitu ya. Jadi ada library, ada book. Nah, kita mau bikin relasinya seperti apa. Nah, sebuah library itu punya name, yang saya buat name, kemudian
di sini kita menggunakan kelas book, ya. Jadi kita punya collection of book, ya, a collection of book. Nah, ini adalah bentuk representasi dari role yang tadi kita sebutkan. Tadi kan di role itu kita menggunakan books sebagai role dari kumpulan book, gitu ya. Nah, ini implementasinya seperti ini, ya. Kemudian dia punya constructor, kemudian dia punya mutator. Ini ada mutator, ya. Dia punyanya asesor, ya. Di sini untuk get name, ya, dia punya asesor. Kemudian dia punya beberapa methods, ya, untuk nambahin buku, ngecek apakah suatu buku itu sudah ada di dalam library tersebut, kemudian nge-remove buku yang ada di dalam library tersebut, dan lain sebagainya. Ini simplistik, ya. Kemudian kita juga punya toString. Nah, toString-nya sini agak unik, ya, di mana dia selain menampilkan nama dari library-nya, dia juga menampilkan representasi teks dari setiap buku yang ada di dalam koleksinya, gitu ya. Jadi kita pakai for, ya, teman-teman masih ingat, ya, bentuk alternatif dari for atau varian dari for, selain pakai Sentinel. Ini nggak pakai Sentinel, ya. Ini dia nge-loop collection. Ini bisa seperti ini. Ya, teman-teman bisa refer lagi ke yang sebelumnya. Oke, berikutnya kita punya sebuah driver, ya, ini sebuah driver biasa. Dan di sini ada beberapa hal yang perlu teman-teman simak baik-baik, ya. Jadi di sini kita punya sebuah main, ini adalah entry point, main method, ya. Kemudian di sana saya create sebuah library, saya beri nama student lib, gitu ya. Kemudian saya create sebuah buku U1, ya, nama referensinya atau identifier-nya. Kemudian saya masukkan ke dalam library-nya. Saya pakai register book, ya. Saya masukkan kemudian objek bukunya. Kemudian kalau kita lihat tadi definisi dari kelas buku, ya, di sana ada register book yang return-nya adalah boolean, ya. Jadi boolean itu kemudian saya print, ya, apakah boolean itu true atau false atau berhasil di register apa enggak, kira-kira gitu. Kemudian saya punya secret objek yang kedua, yaitu book 2. Kemudian serupa saya add ke dalam atau saya register ke dalam library, ya. Kemudian saya cetak apakah berhasil diregister atau tidak. Kemudian di akhir saya print library-nya, objek library-nya, atau ini sebenarnya manggil toString milik dari library. Nah, di sini dia akan menampilkan seperti teman-teman lihat output-nya, ya. Dia akan menampilkan nama library-nya beserta koleksi buku yang ada di dalamnya, yang dia punya, gitu ya, kira-kira. Nah, di sana ketika kita execute, ya, driver ini, kita run driver ini, dia akan mengeluarkan output, ya, edit true, berarti ketika nambahin si book 1 berhasil, ya. Kemudian ada edit true yang kedua, ya, yaitu kita masukin book 2 ke dalam library-nya juga berhasil, ya, no problem. Kemudian dia nampilin nama library-nya, kemudian dia nampilin daftar buku yang ada di dalam koleksinya. Itu sesuai dengan flow dari si driver ini, ya. Nah, sekarang saya akan menambahkan beberapa baris code yang ada di titik-titik itu, ya. Jadi titik-titik ini akan saya tambahin dengan beberapa baris code sebagai berikut. Nah, di sini saya tambahin saya punya buku yang ketiga atau instance book yang ketiga jadi book 3. Kemudian saya coba untuk meremove book 3 dari koleksi buku perpustakaan, ya. Persoalannya adalah book 3 itu tidak pernah diregister, ya. Karena tidak pernah diregister, tentu kalau di remove ya tidak ada. Apakah kita bisa meremove sesuatu yang tidak pernah kita register? Tentu saja tidak bisa. Nah, karena tidak pernah di input, maka kita ketika meremove itu akan fail, ya, akan false, ya. Kemudian yang berikutnya adalah saya create buku 4 atau instance keempat, ya. Nah, instance keempat ini uniknya adalah datanya, ya, atribut-atributnya, nilai dari atribut-atributnya itu sama persis dengan buku instance buku yang kedua. Jadi sama persis, ya. Teman-teman bisa perhatikan, ya.
buku yang kedua atau instansi buku kedua dengan instansi buku keempat itu nilainya sama persis. Nah, ini kan karena nilai sama persis, kemudian saya coba untuk mengecek ya, "Hai library, apakah kamu punya buku 4? Atau apakah kamu punya instansi buku 4 ini?" Kemudian kalau kita lihat di output-nya, ternyata 2 baris tambahan, yaitu kita remove dengan kita ngecek eksistensi dari sebuah buku, yaitu buku 4 di koleksi library, ternyata dua-duanya false. Kenapa bisa false? Ya, kalau yang tadi kita remove buku, instance buku yang ketiga, itu wajar dia false, karena ya memang kita nggak pernah insert gitu, kita nggak pernah meregister buku tersebut ke dalam collection. Kalau nggak pernah kita register, ya tentu kita nggak bisa nge-remove. Ya. Nah, yang unik adalah ketika kita mencoba ngecek buku keempat atau instance keempat dari dalam collection. Kenapa dia false? Bukannya harusnya dia true ya? Nah, ini sebuah challenge buat teman-teman. Semestinya ketika kita nambahin code yang di titik-titik ini, harusnya ketika kita ngecek buku 4 atau instance 4 itu seharusnya return-nya adalah true. Tapi kenapa di sini false? Dan apa solusinya supaya ini bisa jadi true? Nah, key konsepnya teman-teman bisa cek ke documentation-nya Java, ini karena language-nya Java ya. Teman-teman silakan cek di Java, di documentation Java. Coba perhatikan di sana. Silakan untuk melihat metode metode contains ya. Jadi teman-teman bisa lihat metode contains ya, apakah apa sih sebenarnya metode contains ini, apa sih yang dilakukan oleh metode contains ini ya. Teman-teman nanti bisa cek. Kemudian kita akan move on. Sebelum move on saya ingatkan lagi, seharusnya di sini untuk ngecek apakah buku 4 atau instance 4 ini exist dalam collection, harusnya return-nya adalah true. Jadi teman-teman coba cari supaya ini bisa jadi true gitu ya. Oke, kita move on. Kita teruskan ke subtype dari association, yaitu aggregation relationship. Nah, apa sih bedanya antara agregasi dengan asosiasi? Nah, pada dasarnya kalau asosiasi itu hanya menunjukkan hubungan antara sebuah kelas dengan kelas yang lain ya, di mana kelas yang satu dengan kelas yang lain ini setara artinya tidak punya ketergantungan. Kemudian kalau salah satu objek itu gone, maka objek yang lain itu tidak ikut-ikutan gone ya, dia tetap bisa exist ya. Nah, sementara kalau di agregasi, di sini yang mau di-emphasize adalah, atau yang mau ditekankan adalah hubungan antara whole and parts. Jadi antara suatu gabungan dengan bagian-bagian yang menyusun whole objek tersebut ya. Misalnya teman-teman bisa bayangkan sebuah mobil gitu ya, itu kan ada bagian-bagiannya, ada roda dan lain sebagainya, ada setir, ada mungkin music player-nya di situ misalnya gitu, itu contohnya. Nah, kemudian bagian dan whole, yaitu bagian itu adalah part-nya, sementara whole itu adalah bentuk utuhnya. Nah, itu yang akan ditonjolkan di aggregation-nya. Jadi teman-teman tidak hanya melihat bahwa ini dipakai di sana atau roda dipakai di mobil, bukan hanya itu, tapi lebih dalam lagi bahwa roda ini adalah unsur penyusun dari mobil, ya. Itu kurang lebih idenya seperti itu. Nah, di sini ada sebuah contoh, masih dengan kasus library tadi. Di sini kita menggunakan reference. Jadi sebuah buku itu bisa saja terdiri dari atau memiliki gitu ya, itu bacanya gitu ya, lebih pas ya. Jadi sebuah buku bisa saja memiliki referensi, ya, tapi bisa saja buku itu tidak memiliki referensi. Contoh misalnya komik ya, komik itu kan buku juga ya. Apa ada teman-teman yang melihat referensi di komik ya? Nggak ada gitu ya. Tapi kalau buku teks, apakah ada referensinya? Ada ya, kalau buku teks ada referensinya. Jadi dia merefer ke misalnya publikasi atau buku teks yang lain, gitu ya. Nah, ini di relasi antara buku dengan atau buku dengan reference itu kira-kira seperti itu. Jadi reference itu adalah unsur pembentuk
dari buku. Meskipun demikian, bisa saja sebuah buku itu tidak memiliki referensi. Ya, di sini ada apa namanya kemungkinan tersebut ya. Ini menurut saya yang sebagai apa namanya sebagai desainernya. Tapi mungkin teman-teman bisa punya persepsi yang berbeda. Misalnya contoh gini, tidak ada buku tanpa referensi. Nah, bisa saja seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa modify apa namanya multiplicity di sini. Tapi nilai atau aspek dari whole dan parts itu yang lebih ditekankan di sini ketimbang ini dipakai di sana. Ya, kalau asosiasi itu begitu ya. Jadi ini dipakai di sana atau kelas ini digunakan di kelas yang sana. Nah, kalau di agregasi itu lebih dalam lagi, bukan hanya ini dipakai di sana, tapi ini adalah unsur penyusun dari yang di sana, gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini contohnya. Nah, kita lihat bentuk relationship yang ketiga. Nah, ini adalah varian dari aggregation. Jadi teman-teman bisa bayangin, tadi kita punya association, yaitu adalah universe yang paling gede, gitu ya. Kemudian di dalamnya ada agregasi. Nah, di dalam agregasi ada lagi composition atau komposisi. Nah, ketika agregasi kita hanya atau fokusnya adalah whole part relationship, yaitu bukan hanya kelas ini digunakan di sana, tapi juga kelas ini membentuk yang di sana, gitu ya. Jadi misalnya ambil contoh mobil dengan roda, gitu ya, itu kan adalah unsur penyusun ya. Jadi mobil punya roda, kemudian dia punya mungkin music player dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi roda adalah unsur penyusun dari mobil, gitu ya. Hanya sampai sebatas itu. Nah, lantas apa bedanya dengan composition? Nah, kalau composition itu relasinya sangat strong. Jadi misalnya gini, kalau mobil kita punya misalnya ada dua mobil ya, kemudian roda dari suatu mobil jadi mobil A kita dipindahin ke mobil B rodanya ya, atau dari mobil B ke mobil A yang selama speknya sama itu akan memungkinkan dilakukan. Atau misalnya music player-nya ditukar gitu. Bisa nggak? Ya selama speknya sama, ya tentu akan bisa ditukar. Nah, tapi kalau composition nggak bisa gitu. Composition itu relasinya sangat kuat, ya kayak everlasting relationship gitu ya. Jadi misalnya contoh buku dengan chapter, ya. Buku dengan chapter itu sangat spesifik. Eksistensi dari sebuah chapter itu tergantung dari bukunya, ya. Ketika suatu buku itu gone, maka chapternya ikut gone. Ya, jadi hubungannya itu sangat-sangat kuat, strong relationship. Jadi andai teman-teman punya dua buah buku dengan judul yang mirip, ya, judulnya mirip, topiknya mirip, atau mungkin topiknya sama ya, judulnya mirip, chapter di dalamnya tidak mungkin sama persis. Ya, jadi kalaupun ada chapter yang heading-nya sama atau judulnya sama, konten di dalamnya itu akan berbeda, baik sedikit atau banyak. Dan ketika sebuah buku, salah satu buku yang mirip tadi itu gone, maka chapternya tidak bisa dipindahkan ke tempat lain atau dipindahkan ke buku yang lain karena chapter tersebut sangat spesifik, ditulis sangat spesifik dengan perspektif dari buku tersebut, gitu ya. Jadi tidak bisa kita pindah-pindahin. Ya, jadi eksistensi dari sebuah objek, di sini konteksnya part, ya. Eksistensi dari objek parts itu sangat tergantung pada objek whole. Kalau objek whole-nya gone, maka seluruh parts-nya, objek parts-nya juga akan ikut gone. Jadi relasi itu sangat-sangat kuat. Ya. Ini contohnya juga seperti itu. Ya. Di sini buku dengan chapter, jadi relasinya sangat kuat. Nah, simbolnya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kayak diamond ya, mirip dengan yang tadi agregasi, cuman ini ada field-nya. Jadi ada diisi dengan warna gitu aja. Jadi field ya. Kira-kira bentuknya seperti itu dan idenya kurang lebih yang seperti yang saya jabarkan. Antara buku dengan chapter itu sangat kuat ya, relasinya tidak bisa ditukar-tukar ya. Misalnya, chapter ini saya tukar dengan buku yang sana, nggak bisa ya. Jadi bondingnya itu sangat-sangat kuat. Jadi ownership-nya itu sangat-sangat strong. Nah, itu untuk composition relationship. Nah, ini ada beberapa hal yang menurut saya perlu teman-teman coba ya. Yang pertama adalah silakan teman-teman coba nulis code dari library ini, kemudian teman-teman lengkapi ya. Misalnya tadi kita ngomongin
ada reference, ada chapter. Nah, mohon teman-teman coba supaya lebih tereksplorasi. Kemudian coba teman-teman cari study case yang lain, identifikasi objek-objek yang berinteraksi di sana itu apa saja, lalu coba definisikan relationship antar objek-objek tersebut dan tuliskan dalam bentuk kelas diagram. Kalau perlu, teman-teman eksperimen dengan meng-create sebuah program sederhana yang merupakan realisasi dari desain kelas diagram, teman-teman. Nah, saya pikir itu saja untuk sesi kali ini. Semoga bisa diterima, bisa nyambung. Silakan diputar-putar kembali video pembelajarannya kalau masih belum mengerti. Demikian, sampai ketemu di sesi-sesi pembelajaran yang lain. Terima kasih. Ciao. Itulah kurang lebih. Ini slide-nya. Hmm. Yang mau ikan mami angkoran itu ya.